Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Bukan jodohku sawangan jantungku, kemarin kamu nyeseni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Wow, masih di hari yang sama untuk video di hari yang berbeda. Syutingnya di hari yang sama, tapi untuk tayang di hari yang berbeda ya. Salam jumpa, salam kangen untuk semuanya saja. Ketemu lagi sama Mas Tri kesempatan hari ini. Insya Allah aku pengen tayangin videonya malam hari aja, biar ikut dengan algoritma yang lain. Sehat berkah melimpah untuk semuanya teman-teman. Semoga teman-teman semua yang selalu nunggu video terbaru dari Mas Tulus diberikan kesehatan selalu, kemudahan rezeki, kelancaran segala urusannya, dan juga dijauhkan dari bala, kemudian selalu dalam lindungan Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber dalam dan juga luar negeri. Salam kenal saya ucapkan untuk yang baru pertama kali nonton video ini. Yang sudah sering bolak-balik, selamat datang kembali tentunya ya. Yang baru atau yang lama yang sudah subscribe, terima kasih. Untuk yang belum, ayo support Mas Tulus dengan di subscribe, kemudian pencet tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Tombol ininya jangan lupa teman-teman. Oke, jangan skip iklan yang pendek yang panjang. Boleh teman-teman yang mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video yang bisa kalian manfaatkan buat yang mau nyawer ya. Terima kasih orang baik. Sehat untuk yang sedang sakit, amin. Lancar lagi rezekinya untuk yang sedang seret rezekinya. Cepat selesai untuk yang sedang punya masalah. Semoga teman-teman yang sedang punya tanggungan hutang piutang, amin, segera lunas hutangnya. Dan teman-teman yang sedang kurang baik keadaannya, semoga segera membaik. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, tetap semangat teman-teman ya. Mas Tulus walaupun badan lagi lunglai, lagi oleng, tetap buat video demi kalian. Abis kerok ya kan, abis prepare, tetap nemenin kalian. Tetap buat video buat nemenin kalian. Jadi kalian yang di rumah juga harus selalu semangat tentunya ya. Mau bahas apa Mas Tulus? Sesuai dengan request teman-teman, Mas Tulus di video hari ini atau di kali ini, Mas Tulus mau bahas terkait dengan longsornya tambang ilegal di kawasan Gorontalo. Seperti apa nanti intuisi yang bisa kita dapat di balik kejadian tersebut, nanti Mas Tulus akan jabarkan lebih luas lagi ya. Sebelumnya saya mau bilang terima kasih, dan terima kasih untuk teman-teman yang selalu mensupport kegiatan baik kita, baik Nasibok dan juga sedekah bumi. Bismillah. Astagfirullahaladzim. Nah, Mas Tulus masih minta doa dari teman-teman, mudah-mudahan sedekah nasi box kita Masya Allah izinkan ada di bulan Juli ini. Amin. Dan semoga Allah berikan keajaiban, semoga sedekah bumi kita bisa kita selenggarakan di bulan Suro ini. Amin ya Allah, amin ya Allah, matur sembah nuwun yang sudah mengaminkan. Nah, teman-teman yang masih pengen bantu, caranya gampang. Kalau nasi box minimal 12.000. Kirimnya kemana Mas Tulus? Ke rekening BRI yang ada di kolom deskripsi ya. Atas namanya Tulus Rianto.
Minimalnya 12.000, maksimalnya unlimited ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto di kolom deskripsi. Kalau mau bantu sedekah bumi, silahkan cek di kolom komentar. Biasanya Mas Tulus sematkan di kolom komentar paling atas, rekeningnya Permata atas namanya Tulus Rianto. Oke, sama-sama Tulus Rianto. Kalau buat nasi box minimal 12.000 satu nasi boxnya. Kalau buat sedekah bumi tidak ada minimal maksimalnya. Oke, saya hanya bisa bilang terima kasih matur nuwun untuk doa dan juga supportnya teman-teman. Tanpa terkecuali saja yang sudah sedekah, mudah-mudahan Allah terima pahalanya sesuai dengan niat yang dihajatkan. Amin. Semoga bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah, bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Tulus doakan juga jenengan yang sedekah, mudah-mudahan sedekahnya jadi pendorong doa untuk segala hajat baiknya segera Allah kabul. Amin. Semoga sedekahnya jenengan jadi media tolak bala untuk jenengan dan juga keluarga. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun sederek. Terima kasih banyak ya. Sekali lagi saya infokan juga buat teman-teman yang mau pesan minyak bidara, silahkan DM ke nomor WhatsAppnya di 0857 yang di deskripsi. Kemudian teman-teman bisa pastikan dulu, fahami dulu fungsi, manfaat, dan cara pakainya di video Mas Tulus pas lagi packing minyak bidara. Di situ Mas Tulus jelaskan proses, harganya, kemudian isinya, kandungannya, manfaatnya, sampai cara pesannya. Setelah tahu atau setelah paham, teman-teman bisa langsung pesan ke nomor WhatsApp yang di 0857. Formatnya, Mas Tulus saya pesan 2, alamat saya ini, nomor HP-nya ini, kode posnya ini. Oke? Terima kasih banyak. Dan info sementara waktu, pengiriman hanya bisa melalui JNT dan juga JNE teman-teman ya. Selebihnya belum ada opsi yang bisa kita pilih untuk selain JNT dan juga JNE. Jadi kalau misalnya jenengan memesan minyak bidara, kebetulan banget tempat wilayah tinggal jenengan itu tidak tercakup oleh jangkauan dari kurir JNT atau JNE, jadi mohon maaf tidak bisa Mas Tulus kirim. Nggih, matur nuwun, terima kasih banyak yang sudah pesan, semoga manfaat jadi obat. Tombo teko lara lunga-lunga kersane Gusti Allah ya. Kemarin di video kemarin atau video tadi ya kemarin bener tayangnya kan ini beda-beda hari. Jadi video kemarin Mas Tulus jelaskan soal bancaan ya teman-teman. Jadi teman-teman mungkin akan bertanya-tanya apakah harus masak sendiri, apakah apa. Sebenarnya intinya teman-teman adalah sedekah makanan mateng. Ya, sedekah makanan yang siap makan. Jadi kalian mau pesan dengan orang lain atau nyuruh orang masak atau nyuruh beli dan lain sebagainya, sebetulnya juga tidak masalah. Jadi kemarin aku lupa aja nambahin info, takutnya teman-teman yang di rumah ternyata juga terinspirasi pengen bikin bancaan juga, ternyata tidak tahu apakah bisa beli, apakah harus masak sendiri. Dan lagi masakannya tidak harus masakan Jawa ya teman-teman. Silahkan kalau bisa sih yang budaya, yang mentradisi masakan-masakan daerah asal dari mana kita berasal. Jadi yang Padang ya dengan nasi Padang mungkin, yang Sunda boleh, kemudian dengan liwetan ya. Kalau yang Jawa mungkin dengan tradisinya orang Jawa. Jadi sesuai dengan porsinya saja. Oke, matur nuwun, semoga manfaat. Aduh. Goro-goro nangis iki tadi apa jenenge? Irungnya rotok sengguk-sengguk. Mohon maaf ya teman-teman ya. Oke, ini kayaknya video terlalu apa ya? Sudah terlalu lama mungkin ya kalau mau kita bahas sebetulnya. Jadi kejadian ini terjadi pada tanggal 6 Juli teman-teman, di hari Sabtu. Ada hujan yang lumayan lebat di wilayah Gorontalo, khususnya di Kabupaten Bone Bolango. Dan hujan deras tersebut mengakibatkan ada pergerakan tanah ya. Ada kejadian longsor di wilayah Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, yang mengakibatkan salah satu tambang ilegal. Ingat teman-teman, tambang ilegal berarti tidak berizin. Ini yang saya baca. Kalau saya salah mohon dikoreksi. Ya, ada kejadian longsor di wilayah Bone Bolango, Gorontalo, yang mengakibatkan juga pergerakan tanah di salah satu tambang ilegal atau tambang rakyat di wilayah tersebut, yang mengakibatkan sebentar, maaf saya takut salah, jadi saya baca aja.
Ya, dan mengakibatkan beberapa orang meninggal dunia. Di antaranya ada 35 korban masih dalam pencarian, kemudian selamat mencapai 66 orang, dan yang wafat mencapai 23 orang. Kurang lebih korbannya mencapai 124 korban di balik musibah ini. Ya, ingat ya, 124 bukan 200, 124, 66 dikabarkan selamat, kemudian 35 diantaranya masih dikabarkan hilang, 23 diantaranya ditemukan dan juga dikabarkan sudah wafat. Dan kejadian ini terjadi sebelum eh bulan Suro. Dan sebetulnya kalau kita konek-konekan lagi, Cerondol dan juga Eyang itu beberapa kali mengingatkan kita bahwa bulan Suro ini tuh bulan Suro ini tuh bulan yang spesial di antara bulan Suro sebelum-sebelumnya, dan sepertinya juga akan disambut dengan sesuatu yang heboh. Dan sesuatu yang heboh ini ternyata salah satunya adalah kejadian heboh di wilayah Gorontalo tersebut ya. Maaf teman-teman, sebetulnya beberapa kali kita sudah mengetahui banyak kejadian-kejadian seperti ini. Ada tambang-tambang bekas perusahaan mungkin atau bekas rakyat yang dikelola secara legal, kemudian menggunakan alat yang memadai, dan kemudian diterbengkalai, kemudian diakses oleh masyarakat sekitar, jadi menjadi tambang ilegal ya, kemudian menjadi musibah. Dan ini bukan satu dua kali. Satu, kita juga tidak bisa menyalahkan faktor masyarakat itu sendiri. Mereka juga manusia, mereka juga ingin dapatkan uang, mereka juga ada yang dikasih nafkah, baik keluarga dan lain sebagainya. Sehingga saya bingung kalau udah kayak gini, kadang-kadang ya Allah, carilah sesuatu yang sesuai dengan prosedur ya. Dan menggunakan alat yang seadanya ini setelah saya cari tahu. Jadi ini tambang ilegal ya, yang dikerjakan secara swadaya dan tidak menggunakan keamanan sesuai dengan standar nasional Indonesia. Jadi ada standarisasi ketika kita akan menggali tanah untuk mencari sesuatu. Contohnya batu bara dan lain sebagainya. Selalu ada ada standarisasinya, tetapi karena ini ilegal jadi digunakan dengan alat yang seadanya, dan ketika terjadi musibah seperti ini akhirnya tidak tercover oleh asuransi dan lain sebagainya, kemudian mungkin akan sedikit kesulitan. Tetapi sekali lagi, aku harap kejadian-kejadian seperti ini mudah-mudahan jadi pesan ya, jadi pengingat juga buat teman-teman yang lain bahwa ya, melakukan tindakan seperti itu tidak salah, tetapi baiknya lagi ketika menggunakan dengan cara yang legal, kemudian menggunakan standar alat yang sudah sesuai untuk keselamatan bersama. Jadi hal-hal seperti ini tidak terulang lagi. Ini udah berkali-kali, mau tambang emas, mau tambang batu bara, tambang pasir sekalipun, kemarin belum lama kita juga sudah melihat itu. Dan lagi, teman-teman mau percaya mau tidak, elemen tanahnya betul-betul tersampaikan. Kalian tonton video Mas Tulus di akhir-akhir di akhir-akhir Juni deh. Kalian tonton, kemudian peringatan-peringatan yang disampaikan yang juga Cerondol menjelang pergantian bulan Muharram. Ini apa yang disampaikan Cerondol? Elemennya apa yang paling kuat? Silahkan kalian lihat, elemen tanah yang paling kuat. Dan terbukti di tanggal 6 Juli ya, sebelum bulan Suro ya, ini terjadi sebuah musibah besar elemen tanah dengan korban yang cukup banyak. Mungkin saat video ini sudah tayang akan ada beberapa korban-korban lain, atau jumlahnya mungkin bisa lebih daripada yang sudah saya sebutkan hari ini. Tetapi kita nggak pernah tahu apakah ini akan ada korban tambahan atau tidak. Nah, disinilah makanya kita akan ukur elemen tanahnya ini, kenapa sih kok di tanggal 6 ini justru ada elemen tanah. Nah, teman-teman, yang harus kita waspadai di sini elemen apa saja ketika kita baca melalui intuisinya. Sebentar, kalau teman-teman bertanya terkait dengan korbannya yang hilang apakah masih bisa ditemukan, maaf, saya harus bilang apa adanya. Kalau saya baca melalui angkanya, sepertinya keseluruhan korban belum tentu bisa ditemukan secara keseluruhan, secara angka ya teman-teman, secara saya hitung melalui angka. Tetapi sekali lagi, ini kan video mungkin akan tayang Jumat atau Sabtu, saya nggak tahu, Kamis, Jumat atau Sabtu video ini. Jadi mudah-mudahan pas video ini tayang semua korbannya sudah ditemukan. Tetapi kalau teman-teman tanya apakah akan ada tambahan korban, apakah akan ada korban yang tidak bisa diselamatkan dalam tanda kutip ditemukan, jawaban saya korban masih ada kemungkinan bertambah. Kemudian juga
Terkait dengan korban yang hilang, ini ada kemungkinan untuk tidak bisa ditemukan kalau hitungan melalui angkanya. Jadi teman-teman, ini hanya sekedar membaca angka. Mudah-mudahan pas video ini tayang, semuanya sudah bisa ditemukan. Ya, doa terbaik untuk semua tim SAR, tim BPBD yang ada di sana, juga yang terkait, entah PMI dan seterusnya, dan lain-lain. Semoga segera bisa menyelesaikan, kemudian yang hilang bisa diselamatkan secara maaf hidup atau sudah wafat, kemudian bisa dimakamkan secara layak, dan jangan sampai ada yang tidak ditemukan, supaya mereka semua bisa dimakamkan secara layak sesuai dengan keyakinannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan yang ditinggalkan semoga diberi ketabahan ya. Lalu kalau kita baca melalui angkanya, apa yang bisa kita pelajari di balik kejadian ini? Ada kemungkinan hal yang sama kah Mas Tulus? Jawaban saya iya. Kalau kita baca melalui angka 6 Juli 2024, potensi yang paling utama masih sama. Elemen tanah. Terjadinya di tanggal genap teman-teman, di tanggal 6 Juli 2024. Elemen apalagi yang paling dominan Mas Tulus? Yang paling dominan terjadi adalah gempa bumi, dan skalanya 6 ke 7 itu berarti akan membesar. Berarti kita kalau kita baca kemarin soal baca gempa di Blitar sama di Malang, Malang dengan Batang, teman-teman bisa lihat itu ada potensi kenaikan gempa tapi di wilayah timur Indonesia ya. Hati-hati ya, elemen tanahnya mengarah ke situ. Dan aku juga melihat ini sama, saya mau cerita sedikit teman-teman, telinga saya atau bagian kepala saya sebelah sini ini sakit sudah beberapa hari. Dan ketika aku tanya, kenapa telingaku suka berdenging? Kenapa telingaku tiba-tiba budek, nanti nyala lagi, budek, nyala lagi? Aku pikir, apa karena aku capek? Apa karena aku flu? Ya kan, sinus itu berhubungan dengan seluruh saluran pernafasan juga pendengaran. Jadi, saya masih berpikir baik soal itu. Tapi apa? Cerondol bilang apa? Arahnya ke sana. Dan kita membaca intuisi di gempa di Malang, kemarin juga mengarah bahwa timur Indonesia atau timur Jawa, bahkan timur Indonesia, itu sangat potensial sekali elemen tanahnya bergejolak. Salah satunya yang paling dominan adalah gempa. Jadi, kalau teman-teman bertanya, apakah potensi hal seperti ini masih dominan ada kemungkinan ada, saya menjawab bahwa kemungkinan kejadian-kejadian longsor seperti ini masih sangat potensial ada. Jadi aku harap, makanya tadi aku sampaikan di awal, ayolah teman-teman, aku tahu kalian semua mau cari kerja. Kalian semua perlu ada yang diperjuangkan dalam kehidupan kalian. Dan aku tahu kerja kalian adalah bagian dari ibadah karena menafkahi anak dan juga istri. Tetapi, carilah pekerjaan yang menurut saya itu legal saja supaya bisa menggunakan alat yang sudah terstandarisasi, kemudian bisa lebih tingkat keselamatannya itu mungkin dari 50% bisa jadi 80 atau 90% gitu loh, Rek. Jadi lebih aman. Yang sudah sesuai dengan standar operasional saja SOP, kadang-kadang masih bisa ada kendala kemudian jadi korban, apalagi yang seperti ini yang jelas-jelas ilegal. Kemudian juga tidak sesuai dengan standar, alat yang digunakan alat yang seadanya. Ini salah satu hal yang harus dihati-hatikan. Nah, hal yang sama saya masih melihat ada potensinya. Masya Allah, elemen tanah, longsor ya, kemudian tanah yang bergerombel, ini salah satu hal yang masih muncul. Gempa, ini juga salah satu hal yang sangat-sangat dominan terlihat di balik 06072024. Hati-hati. 7, 8, 9, 11, 13, bahkan di angka 12 ya. Dominannya sebenarnya begini, kalau kita hitung itu sejak 7 ya, 7 ke sini, 7 menuju ke akhir bulan, itu hampir setiap hari ada dominan gempanya. Tetapi skala gempa yang cukup berbahaya adalah, saya bilangnya sesuai dengan angka ya, sesuai dengan pembacaan angka. Dominan yang paling besar adalah di tanggal-tanggal ganjil menjelang akhir bulan. Berarti kayak 7, 9, 11, 13, 15 itu ada dominan gempa dengan skala yang besar. Dan ketika saya bilang tadi, telinga saya ternyata adalah sebelah timur dari posisi saya, ini merupakan salah satu contoh bahwa ada kemungkinan gempa yang sedang mengarah ke timur Indonesia atau bahkan timur Jawa. Ini salah satunya. Dan beberapa kali juga saya sudah menyampaikan sebetulnya pesan terkait dengan gempa ini. Saya sudah oleng beberapa kali juga
Dan saya buat video ini pun sebetulnya saya sudah oleng luar biasa habis dikerok sama Tante Ida. Dan saya buat video bancaan kemarin, kemudian sekarang kita buat video lagi dan posisinya juga saya masih oleng luar biasa. Jadi maaf. Allah Akbar. Saya bukan orang sakti, teman-teman. Saya bukan orang hebat yang, oh ada gempa, Mas Tulus dikasih clue, tidak. Tetapi biasanya yang saya rasakan ya, tipikal-tipikal firasat seperti ini, ada cenderung, ada dominan mengarah ke gempa. Biasanya kalau saya merasa seperti ini, beberapa hari setelahnya itu ada kemungkinan akan gempa. Jadi teman-teman harus hati-hati. Bukan berarti harus percaya dengan Mas Tulus yang, oh Mas Tulus wong sekti tiba, enggak gitu juga. Tidak, tapi biasanya kebetulannya seperti itu. Saya rujuk dengan yang disampaikan Eyang juga Cerondol, elemen tanahnya juga lumayan ya. Kemudian musibahnya ini juga masih ada dominan air, walaupun aku agak nyeleneh juga dengan bulan Juli ini. Harusnya beberapa angka-angka ganjil di sini tuh terang atau panas ya, tapi ada dominan air juga nanti, sehingga teman-teman juga harus hati-hati. Kemudian angin dan juga air ini ada kemungkinan besar juga ketika akan menjadi sebuah musibah ketika anginnya kencang, kemudian ketika hujan anginnya juga lumayan seperti badai dan seterusnya. Ini menurut aku juga perlu dijadikan kehati-hatian. Berikutnya yang paling terakhir adalah 672024. Maaf sekali lagi saya harus bilang apa adanya. Kalau kita baca melalui angkanya, ini ada prakarsa dari campur tangan bangsa jin. Jadi kalau teman-teman bilang, Mas Tulus mungkin tempat itu dieksploitasi terus, dipancing terus, dikasih terus, akhirnya mereka minta tumbal. Aku nggak bilang kalau itu salah, tetapi satu, sebuah musibah itu tuh sebenarnya 80% diprakarsai oleh faktor human error atau kesalahan dari manusia itu sendiri. Tadi saya bilang ilegal, kemudian tidak menggunakan alat yang terstandarisasi sesuai dengan operasional ya atau SOP, sehingga ini cukup bahaya gitu loh. Satu lagi sudah pasti karena memang human error, kesalahan dari si manusianya sendiri, tetapi kemudian diprakarsai lagi. Kalau teman-teman tanya, ada campur tangan jin nggak Mas Tulus di tempat itu? Apakah memang ada jin yang ikut bergerilya di tempat itu? Yes. Bahkan kalau disebut 672024 itu kayak mereka tuh udah masang perangkap cukup banyak ya. Setelah dapat banyak mereka brok, istilahnya gitu. Nah, hal-hal seperti ini masih sangat mungkin muncul, teman-teman. Jadi hati-hati, jangan pernah buta dengan sesuatu meskipun sedang butuh. Tadi Mas Tulus ingatkan, kalau mau mencari pekerjaan, amin, semua orang pengen kerja, semua orang pengen mendapatkan rezeki, tapi gunakanlah pekerjaan yang ada SOP-nya yang sesuai untuk keselamatan kita para pekerja, sehingga bisa diselaraskan dengan keselamatan kita ketika amit-amit terjadi sesuatu. Nah, itu. Jadi kalau ditanya ada campur tangan bangsa jin kah di sini? Maaf kalau dari angkanya saya melihat dengan jelas ada campur tangan jin di balik musibah ini. Dan ada semacam makhluk seperti ular tapi warnanya itu hitam legam, teman-teman, dan itu cukup besar. Tidak tepat seperti naga, tetapi seperti ala anaconda itu, tapi besar sekali ya. Ini makanya tadi saya bilang, saya baca melalui angkanya juga secara firasat pun sepertinya nanti akan ada korban yang sepertinya, maaf, tidak bisa ditemukan. Sepertinya akan ada korban yang, ya maaf istilahnya ditelan atau dimakan di situ, tapi tidak bisa diselamatkan atau ditemukan. Menurut pandangan Mas Tulus itu ya, maaf sekali lagi. Sebelum kita closing, itu yang bisa Mas Tulus bahas terkait dengan kejadian longsor di wilayah Gorontalo. Sekali lagi, sebelum kita closing, teman-teman, mari kita bacakan doa sama-sama, kita hadiahkan kepada para korban yang sakit, yang selamat. Semoga traumanya segera pulih, dan yang dipundut sama Allah atau yang wafat, semoga Allah ampuni dosanya. Kemudian untuk yang belum ketemu, semoga segera ditemukan, bisa dimakamkan secara layak. Mari kita hadiahkan doa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing untuk saudara-saudara kita di wilayah Bolango, di wilayah Gorontalo yang sedang menjadi korban sekarang. Berdoa dimulai. Amin ya Allah, kabul hajatnya. Matur sembah nuwun teman-teman. Semoga manfaat video hari ini. Aku mungkin kalian akan anggap terlalu
Udah ngabar nih Mas Tulus sudah lama. Tapi aku harap ini video manfaat buat kalian yang nonton ya. Sehat berkah melimpah tuh semuanya. Terima kasih sesuai dengan request. Saya tetap ikuti sesuai dengan request. Tetapi saya nggak tahu kalian suka atau tidak dengan apa yang saya bahas ya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk yang sudah request, sudah nonton video, terima kasih. Jangan lupa untuk jadi manfaat buat orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus cari berkat antar sesama. Jangan lupa juga terus berdoa untuk semua makhluk. Semoga selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang saat ini sedang dalam kondisi seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Dan yang sedang punya tanggungan hutang piutang, amin, semoga hutangnya lunas. Teman-teman yang saat ini sedang belum mendapatkan pekerjaan, semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja, semoga kerjaannya awet, rezekinya berkah, amin ya Allah. Cepat naik jabatan, gajinya naik, amin. Yang sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen punya kendaraan, pengen angkat derajat keluarganya, amin ya Allah. Semoga hajat teman-teman yang nonton video ini segera Allah kabul, amin. Yang sedang jual aset, semoga asetnya cepat terjual. Yang sedang merintis usaha, semoga usahanya lancar, laris manis buat yang dagang, amin ya Allah. Semoga Allah pilih Mas Tulus dan juga teman-teman yang nonton video ini termasuk orang-orang yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala, dan juga musibah, amin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jujur Mas Tulus sudah mulai mengantuk teman-teman. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan video ini bisa tayang antara Kamis atau Jumat atau mungkin Sabtu. Saya nggak tahu tayangnya kapan ya. Tapi terima kasih. Semoga manfaat yang saya sampaikan hari ini. Mas Tulus pamit mundur. Mohon maaf apabila salah-salah kata. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe dulu ya sebelum pindah atau nonton video yang lain. Terima kasih, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu orang baik, sehat-sehat buat semuanya ya. Amin. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.